Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi ke channel Pondok Ngaji ya. Hari ini bersama saya Kurniawan, kita akan membahas tentang bagaimana cara tips membaca Al-Quran. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan ya, alangkah lebih baiknya kalian subscribe dulu channel kami, lalu aktifkan loncengnya ya, supaya kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari kami. Oke, saya akan share ya beberapa tips membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwidul Quran. Nah, yang pertama kita harus konsisten dalam membaca mad 2 harokat. Terkadang kita ketika membaca itu kadang panjangnya pas 2 harokat, kadang juga menjadi pendek, kadang juga menjadi lebih panjang dari 2 harokat ya. Jadi tips yang pertama, ketika membaca Al-Quran kita harus bisa konsisten dengan panjang mad 2 harokat. Nah, contohnya seperti yang tidak konsisten itu seperti ini ya. Ini saya ambil contohnya di Quran surat Al-Fatihah ya, di ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Itu terdengarnya enak ya, tapi di sana ada sedikit kesalahan ya, yaitu di kata Ar-Rahman. Nah, di kata Ar-Rahman seharusnya ini sama panjangnya dengan kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu lebih dari 2 harokat, seharusnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tips. Nah, lalu bagaimana ya supaya kita bisa konsisten dalam membaca mad atau panjang 2 harokat tersebut? Nah, di Indonesia banyak metode, banyak cara untuk membuat panjang 2 harokat itu sehingga konsisten ya dalam membacanya. Nah, saya ambil dari satu metode yang ini insya Allah sudah terkenal di Bandung, namanya metode Maqdis. Nah, metode Maqdis ini itu ketika kita membaca mad 2 harokat itu memakai metode atau cara atau jurus ya, itu dengan diayun aja begitu. Kenapa memakai kata diayun aja? Kenapa? Karena itu untuk mempermudah atau membiasakan supaya panjang mad 2 harokatnya itu tidak kepanjangan dan juga tidak kependekan. Oke, lalu setelah kita tahu metode ya, salah satu metode yang ada di Jawa Barat, Bandung ataupun Indonesia ya, kita ambil dari metode Maqdis. Lalu bagaimana kita tahu bahwa mad itu panjangnya 2 harokat? Nah, maka saya ngambil dari Mushaf Standar Indonesia, bahwa di Mushaf Standar Indonesia ada 7 tanda ya panjang mad 2 harokat. Tanda yang pertama yaitu adalah fathah bertemu dengan alif ya. Jadi ada baris fathah bertemu dengan alif. Yang kedua ada baris fathah berdiri ya, fathah berdiri. Lalu yang ketiga ada fathah bertemu ya bengkok. Alif bengkok maksud saya. Lalu yang keempat yaitu kasroh bertemu ya sukun. Lalu yang kelima kasroh berdiri, temannya fathah berdiri. Yang keenam dhammah bertemu waw sukun ya. Lalu yang terakhir yaitu adalah dhammah terbalik seperti angka 9. Oke, selanjutnya setelah kita mengenal
ketujuh tanda panjang atau mad dua harokat tersebut, maka kita coba terapkan di potongan atau ayat Al-Quran. Kita ambil sampelnya atau contohnya ayat Al-Quran surat Al-Fatihah yang kedua, ya, ayat kedua, ya. Bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita lihat di ayat tersebut ada berapa tanda atau mad dua harokat, ya. Alhamdulillah. Nah, di kata lillah di sana ada fathah berdiri. Nah, itu berarti menunjukkan mad dua harokat. Maka kita coba ayunkan Alhamdulillah. Nah, kita lihat lagi keterusannya Rabbil Alamin. Nah, di sana juga ada fathah berdiri Alamin. Nah, itu juga menunjukkan berarti panjang atau mad dua harokat, berarti ayunkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu. Baik, itu saja mungkin ya tips yang pertama supaya kita konsisten dalam membaca mad dua harokat, tidak kepanjangan, tidak kependekan. Coba kita ayunkan bacaan kita supaya di bulan Ramadan ini kita lebih semangat lagi dalam membaca Al-Quran, ya. Itu saja mungkin ya tips dari channel Pondok Ngaji hari ini. Stay tune terus untuk video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.